Ya. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Nih, saya coba share screen dulu untuk materinya. Kalau yang dari SMK atau dari IPS, dulunya mesti udah mahir nih untuk yang pertama. Persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, siklus akuntansi itu apa aja. Sebelum masuk ke persamaan dasar itu ada di ini. Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Oh ya, bentar deh. Oh, sorry, salah ya. Nah, ini udah ada orek-orekannya nih. Orek-orekan. Kok nggak ada, Dek? Kelihatan belum? Udah ya? Nah, ini nanti kita akan belajar siklus akuntansi. Tadi untuk yang persamaan dasar itu, kok belum mana, Dek? Suaranya jelas nggak? Jelas, Ibu. Oke, kok. Jelas, Ibu. Tapi tampilan layar. Jelas, Ibu. Nah, ini siklus akuntansi. Nah, PDA atau persamaan dasar akuntansi itu nanti ada di sebelum jurnal. Sebenarnya itu untuk apa? Untuk kayak pemanasan dulu sebelum masuk ke jurnalnya. Nah, nanti kita dalam satu semester ini akan mempelajari beberapa step-step akuntansi yang ada, siklus akuntansi yang ada di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, kok nggak kelihatan nih? Pakai hijau aja. Nah, yang pertama, tadi ada di kuis ya. Pertama itu ada bukti transaksi namanya. Jadi kalau kalian misalnya belanja nih, belanja di misalnya beli makan, kira-kira dapat bukti transaksi apa? Kalau beli makan dapat bukti transaksinya apa? Bukti ini. Bu, struk belanja. Ya, struk belanja. Kwitansi, bill. Nah, kwitansi itu struk, kemudian cek itu tuh bukti transaksi yang menunjukkan dia ada bukti transaksi yang dibayarnya secara tunai. Kalau bill itu kadang tagihan kan, kalau belum masih tagihan itu masih utang. Kalau udah dibayar itu masuknya nanti ke bukti transaksi secara tunai. Nah, kemudian dari bukti transaksi tersebut kita baca nih, ini transaksi apa, nanti ada latihan yang memang ada transaksi yang berupa kalimat, ada juga transaksi yang kita lihatnya dari bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi tersebut, nanti kita catat yang pertama itu jurnal dulu. Nah, jurnal itu nanti ada, kalau di perusahaan jasa, nanti ada jurnal umum. Nah, itu kalian, kalau yang dulu udah pernah belajar akuntansi, nanti ada debit kredit, terus ada yang masuk aset itu apa aja, yang masuk utang itu apa aja, terus masuk ekuitas itu apa aja, bertambah di sebelah debit atau berkurang di sebelah kredit. Nah, nanti kita akan belajar ketika sudah masuk ke jurnal. Nah, setelah kita mencatat transaksi di jurnal, maka akan ke buku besar. Nah, buku besar itu nanti itu lebih ke rekapan. Jadi misalnya transaksi dalam 1 bulan itu ada berapa jurnalnya. Nah, itu mempengaruhi ke rekening atau akun apa aja. Nah, di buku besar nanti direkap, misalnya ada rekening kas, kemudian ada rekening piutang, kemudian ada rekening perawatan, itu ada berapa selama 1 bulan itu transaksinya itu berubah dan saldo akhirnya berapa. Nah, setelah ketemu saldo akhirnya, saldonya yang di buku besar itu nanti akan dipindah ke neraca saldo. Neraca saldo di sini akan dipindah ke neraca saldo dan itu juga harus seimbang antara debit dan kredit. Kalau nggak seimbang berarti ada indikasi masukinnya ke buku besarnya itu kurang, hitungannya salah jumlahkannya. Kemudian setelah ada ke neraca saldo, nanti ada namanya jurnal penyesuaian, karena ada beberapa akun yang memang perlu disesuaikan. Contohnya, misalnya kalian masuk bulan ini untuk kos selama 6 bulan ke depan. Nah, sekarang itu bulan apa? September ya. Bayar untuk kos 6 bulan ke depan. Sedangkan baru berjalan sebulan kan kalau September ke Oktober. Nah, kan kalian masih punya saldo nih di kosnya. Pembayaran kosnya. Nah, itu nanti perlu disesuaikan apakah itu tuh nanti sebagai kamu masih punya saldo sebagai harta atau nanti sebagai beban atau biaya. Nanti kita pelajari. Terus setelah ada jurnal penyesuaian, nanti ada masuk ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini adalah jurnal untuk mengenolkan akun-akun nominal atau akun-akun yang ada di laba rugi. Nah, tujuannya apa? Nanti besok
kita pelajari. Jadi supaya step by step dan lebih paham satu persatunya ya. Kemudian setelah jurnal penutup ada laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan itu disusun ini sebenarnya adalah inti utama dari akuntansi. Laporan keuangan itu terdiri dari 5 kalau sekarang ya. Tadi ada keluar di UKUIS ya. 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian yang kedua itu laporan perubahan ekuitas, yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan, keempat itu ada laporan arus kas. Nah, ini CALK itu sekarang udah wajib kalau kalian lihat coba di annual report-nya perusahaan misalnya BUMN, Pertamina atau misalnya perusahaan yang lain, bank, itu mesti ada CALK-nya. Nah, CALK itu adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi misalkan kalian baca nih kas perusahaan di laporan keuangan ada 10 miliar. Nah, 10 miliar itu tuh rinciannya apa aja? Nah, itu ada di catatan atas laporan keuangan. Terus piutangnya ada 5 miliar. Nah, 5 miliar ini dari mana total 5 miliar ini rinciannya piutang kemana aja? Misalnya piutang ke Casey berapa, piutang ke Oceana berapa gitu. Nah, tujuannya utamanya adalah untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada stakeholder. Nah, ini stakeholder. Stakeholder itu siapa? Adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau di internal perusahaan, dia itu bisa ke manajernya, terus nanti bisa ke direkturnya dan sebagainya. Untuk pengambilan keputusan. Nah, eksternal itu bisa ke nanti investor, customer, kreditur. Tahu kreditur, Dek? Bedanya kreditur sama debitur apa? Ada yang tahu nggak? Kalau kreditur itu kita memberikan utang. Misalnya saya memberikan dana pinjaman kepada Casey. Nah, saya berarti punya piutang ke Casey. Kalau Casey punya utang ke saya. Jadi kebalikannya, kalau piutang itu kebalikan dari utang. Nah, biasanya kreditur, investor itu tuh akan memberikan atau berinvestasi, akan memberikan dana pinjaman ke perusahaan adalah melihat dari laporan keuangannya. Jadi tidak hanya sekedar informasi laporan keuangan, misalnya untungnya berapa nih, kasnya perusahaan berapa. Nah, itu bisa dianalisis nanti. Kalau kalian belajar akuntansi, namanya analisis laporan keuangan. Gitu. Itu untuk yang laporan, siklus akuntansi ya. Nah, kita kan sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum? Baik, kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Ada yang tahu rumusnya apa? Ngitung persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal, Bu. Yes. Aku dari IPS, Po. Kenapa, Ibu? Dari IPS dulu atau SMK? Dari SMK akuntansi, Bu. Wah, parah nih. Dapat berapa tadi ini ya? 60, Bu. Dari SMK loh, wah jadi. Udah 3 tahun mempelajari akuntansi. Nah, harta sama dengan utang tambah modal, benar. Nah, kalau kita update istilahnya, sekarang itu namanya adalah harta itu gantinya apa? Nama lainnya sekarang? Aset. Aset, Bu. Ya, utang apa utang? Liabilitas. Yes. Liability atau bahasa Indonesia liabilitas. Kemudian modal equity. Yes. Nah, nanti kita pakai yang ini ya. Persamaannya supaya update. Nah, aset itu nanti masih dibagi banyak lagi. Misalnya apa? Aset itu ini harta itu terdiri dari atau aset itu terdiri dari kas. Terus apa lagi? Tadi udah dikasih contoh. Piutang, Bu. Yes, piutang. Jadi harta yang ada harta lancar, aset lancar dan aset tetap. Nanti kita pelajari kita masuk ke jurnal. Nah, ini ada kas, piutang, itu yang paling lancar biasanya itu. Pertama adalah kas uang tunai. Lancar itu maksudnya adalah seberapa cepat dia bisa dicairkan atau bisa dikonversi menjadi kas. Nah, kalau kas ya jelas ya, dia bentuknya cash, uang tunai. Nah, piutang itu juga dianggap lancar juga dalam akuntansi. Walaupun kalau punya piutang, belum tentu gampang mencairkannya kan. Karena kalau nagih-nagih itu belum tentu langsung cair, tapi itu dianggap aset yang
di bawah lancar setelah kas, atau nanti ada namanya saham dan sebagainya. Terus nanti ada namanya perlengkapan di harta itu atau di aset, ada namanya peralatan. Bedanya apa? Mesin, kendaraan dan sebagainya. Bedanya perlengkapan sama peralatan apa? Ada yang tahu? Perlengkapan cuma setahun, Bu. Nggak lebih dari setahun. Nah, atau dipakainya hanya sekali saja. Sekali Misalnya saja, iya. kertas, pulpen atau pulpen. Kalau peralatan? Bisa digunain terus, Bu. Nah, bisa digunakan lebih dari setahun atau Lebih dari berkali-kali. setahun. Ya. Ya, misalnya laptop, nggak langsung buang kan, sekali pakai toh. Nah, bedanya nanti kalau perlengkapan itu kalau terpakai nanti ada namanya menjadi beban atau biaya. Ini menjadi beban. Kalau perlengkapan atau peralatan atau mesin kendaraan dia akan menyusut atau mengalami penyusutan. Nanti kita belajar ketika udah masuk ke laporan keuangan ya. Jadi kalau peralatan itu misalnya kalian beli kendaraan tahun 2002, kalau udah dipakai 2000 sampai 2023 selama setahun, berarti kendaraan itu kan nggak semakin baik kan, tapi semakin menyusut karena perlu udah dipakai, terus mungkin ada yang nabrak, ada yang ini mengalami penyusutan. Nah, setiap kali beli baru sebuah mesin atau kendaraan, perusahaan itu mesti mentaksir kira-kira kendaraan itu bisa digunakan nilai ekonomisnya berapa tahun, terus penyusutannya itu per tahun berapa, nah itu bisa dihitung. Nah, nanti ketika nilai perolehan kendaraan dikurangi penyusutan, akumulasi penyusutannya itu namanya nilai FU kalau dalam akuntansi itu. Untuk ilmu tambahan ya. Yuk kita masuk. Nah, ini ada contoh satu untuk pemanasan. Dalam sebuah perusahaan tadi kan dikenal dengan entitas yang berbeda. Jadi perusahaan itu entitas yang berbeda antara pemilik dan perusahaan. Misalnya Agus dia punya warung. Ini warung Agus. Sorry, kebalik. Ini Pak Agus. Dia punya warung kelontong Agus. Nah, antara keuangannya Agus dan keuangan perusahaan itu istilahnya mempunyai entitas yang berbeda, jadi berdiri sendiri. Jadi Agus dengan kelontong Agus itu hanya tetanggaan. Jadi berdiri sendiri. Jadi ya keuangannya harus dipisahkan antara misalnya keperluan sehari-hari Pak Agus dengan pencaratan yang di kelontong Pak Agus. Misalnya nanti Pak Agus menyetorkan atau ambil uang di banknya dia, tabungannya dia, disetorkan sebesar 10 juta ke kelontongnya. Berarti Pak Agus berinvestasi di kelontong Agus sebesar 10 juta. Nah, itu menambah apa? Kalau kita dapat uang 10 juta, kita berarti bertindaknya sebagai kelontong Agus ya, yang mencatat keuangan kelontong Agus. Kalau misalnya ada pemilik nih setor uang nih ke kelontong Agus, nyatetnya dia dapat uang tunai itu masuk kemana? Rekening, Bu. Ya, benar. Ke rekening itu udah diikut. Modal, benar. Nih. Masuk ke modal Agus ini. Setoran pemilik atau modal Agus. Terus satunya modal, nah kanan kiri harus seimbang. Atau mesti ada setiap transaksi itu mesti mempengaruhi bisa bagian harta atau bagian utang dan modal. Berarti setoran pemilik tadi udah mempengaruhi modal. Satunya karena dapat uang tunai berarti masuk ke bagian apa perusahaan kelontongnya Agus? Kan dapat cash, masuknya ke kas. Ya, berarti di sini kas bertambah, ini aset ya. Kemudian modal bertambah di bagian ekuitas 10 juta. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, masih gampang ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa transaksi nih. Yang pertama tadi setoran pemilik Agus ya. Terus yang kedua ternyata ada, ini masih sama ya kolomnya, ada ini aset, terus ada liabilitas dan ekuitas. Nah, asetnya ini cuma terdiri dari 2 aja. Nanti kalau misalnya ada yang mempengaruhi lebih dari 2 kas dan piutang, misalnya ada peralatan, kalian tinggal tambah di sebelah sini, ke kanan. Nah, yang kedua ada pinjam uang 1 juta rupiah. Jadi ada nih kreditur yang meminjamkan uang ke kelontong Agus sebesar 1 juta rupiah. Berarti masuknya kemana?
Jelas uang tunai masuk ke? Kas. Yes, Abdullah. Kas. Masuk ke kas, bertambah. Terus satunya karena pinjaman, masuk ke sisi? Hutang. Yes, Utang, Bu. masuk ke sisi hutang. Utang, Bu. Yes. Nah, setiap ada transaksi lagi tambahan, kalian harus menghitung saldonya dulu supaya nanti kalau dihitung sekaligus takutnya ada yang beberapa yang miss. Nah, ini dicorek dulu. Dicorek apa? Dibikin garis, ditotal nih saldonya. Kasnya bertambah kan dari 10 tambah 1 juta jadi 11. yes, Utang, Bu. 11. Piutangnya ada pengaruh nggak? Masih 0 sama. Terus utangnya ada pengaruh nggak? Oh, nambah 1 juta. Berarti tulis di sini saldonya 1 juta. Kemudian modalnya oh tetap sama, belum ada perubahan, berarti tinggal turunkan aja 10 juta rupiah. Nah, kalau dihitung sisi kanan kiri sama nggak itu totalnya? Beda. Sama berapa? 11 juta. Nah, ngeceknya gitu ya. Caranya nanti kalau ada tugas tentang PDA, dicek per transaksi. Oh, benar nggak nih kanan kiri? Oh, udah benar. Berarti lanjut lagi ke transaksi selanjutnya. Kita masuk ke transaksi yang ketiga, ada jual jasa tunai. Jadi ini tuh perusahaan jasa, bukan warung kelontong sebenarnya. Berarti warung kelontong ganti aja agen tiket lah, Agus ya. Dia jual jasa secara tunai. Jual tiket nih jasa, dapatnya 600.000. Berarti dibayar secara tunai. Masuk ke? Kas. Yes, Kas, kas Bu. 600.000. Satunya karena jual jasa, ada pendapatan di sini, masuk mempengaruhi ke Modal, Ibu. yes, Modal, Bu. modalnya bertambah. Nah, modal ini bertambah ketika ada pendapatan. Nah, kalau berkurang ketika ada lawannya pendapatan, beban atau biaya pembayaran. Nah, gaji, listrik, dan sebagainya, atau biaya. Terus ada berkurang lagi ketika ada namanya prive. Ada yang tahu prive? Pengeluaran pribadi. Yes, jadi mengambil kas perusahaan atau modal perusahaan untuk kepentingan pribadi. Berarti dia mengurangi modal yang disetorkan di awal. Itu namanya prive. Nah, nanti akan mempengaruhi mengurangi modal. Nah, tadi setelah ada transaksi lagi, kita harus total lagi nih saldonya. Kasnya jadi berapa? 11 juta. Yes, ditambahkan 11.600.000. Kemudian utangnya nggak ada perubahan ya, karena nggak ada transaksi yang mempengaruhi utang. Kemudian modalnya tambah juga 10.600.000. Kita masuk ke transaksi. Ini masih seimbang kan ini? Kanan kirinya? Masih, Bu. Yes. Masih, Bu. Masih aman ya. Terus yang keempat, jual jasa secara kredit. Nah, tadi bayarnya tunai, ternyata ini pas kita jual jasa belum dibayar nih. Jadi masih diutang. Berarti masuk ke Piutang, Bu. ya, masuk ke piutang, jangan kebalik ya. Karena kita jual jasa, kita yang jual jasa harusnya dapat cash, uang tunai, tapi belum dibayar. Berarti kita memberikan hutang ke orang lain. Berarti kita punya piutang. Masuk ke sini, piutang 2 juta. Kemudian karena ada pendapatan lagi nih jual jasa, berarti masuk ke nambah kemana? Modal, Ibu. Modalnya. Modalnya bertambah walaupun uangnya belum didapat, masih dalam bentuk piutang. Nah, ini tambah 2 juta modal, kemudian piutang juga nambah 2 juta. Kita hitung lagi saldonya. Kasnya tetap sama, ya. Piutangnya nambah 2 juta. Utangnya nambah, nggak nambah, tetap sama 1 juta. Modalnya jadi ditambah 12.600.000. Total kanan kiri masih seimbang ya? Sama ya? Sama, Bu, sama. 12.600.000. Sama, Ibu. Oke, mantap. Sekarang transaksi yang kelima. Membayar gaji 100.000. Bayar. Keluar duit. Berarti mengurangi? Kas, Bu. Yes, kas. Jelas. Udah ada jawabannya sebenarnya. Terus, karena membayar tadi, ada yang mempengaruhi modal kan? Bayar beban ini namanya. Berarti mengurangi modalnya 100.000. Terus, yes. Terus di saldo total lagi, kasnya berkurang 100.000 jadi 11.500.000. Piutangnya tetap sama 2 juta. Utangnya tetap sama, nggak ada pengaruh.
Modalnya berkurang 100.000, jadi 12.500. Masih seimbang juga. Terus terakhir, pemilik menarik 200.000. Tadi apa istilahnya? Prive, Bu. Ya, boleh prive, boleh prive. Di sini ya. Nah, menarik 100.000 dalam bentuk cash, berarti otomatis kasnya berkurang 200.000 ya. 200.000. Ya, Kurang terus 200.000. yes, mengurangi sisi kanannya adalah berpengaruhnya ke modal juga berkurang. Kelapa. Nah, baru di total di akhir nih. Saldo kas berapa? 11.300.000. Ya, piutang 200. Utang berapa? 1 juta. Terus modal berapa? 12.300.000. Berarti kalau ditanya nih akhir periode saldonya agen tiketnya Agus, kasnya punya berapa dia? 12.300.000 Ibu. Kasnya. 12.300.000. Ya. Oh ya, benar. 12.300.000 Bu. Nah, kalau ditanya piutangnya berapa Agus? 2 juta. 2 juta Ibu. Utangnya punya berapa dia? 1 juta di akhir periode. Di akhir bulan nih. Modalnya dia tinggal berapa nih? 12.300.000. Jadi kalau kalian punya usaha, nyatet gini aja sebenarnya udah bisa. Jadi tahu nih kondisi keuangan di akhir bulan itu gimana nih. Kasku punya berapa ya, utangku punya berapa ya, modalku tinggal berapa. Tuh. Kita lanjutkan. Nah, tadi ini persamaannya hutang plus ekuitas atau liabilitas. Nah, ini ada unsur persamaan dasar akuntansi. Aset itu masuknya adalah termasuk harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Ini ekonomi. Yes, ekonomi. Nah, contohnya tadi udah disebutkan kas, piutang, gedung, mesin, maupun yang bersifat harta, maupun itu gedung itu juga bisa, maupun harta perusahaan. Kemudian ada hutang. Nah, hutang ini merupakan kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Yes. Jadi yang masuk hutang itu adalah nanti dibagi dua, ada hutang lancar dan jangka panjang. Nah, kalau hutang lancar itu yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kalau yang jangka panjang lebih kebalik nggak sini? Kalau yang jangka panjang itu dia lebih dari 1 tahun. Nah, yang terakhir ada ekuitas. Nah, ekuitas itu adalah hak atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan. Jadi, memang modal yang disetor oleh pemilik perusahaan untuk operasional perusahaan tersebut. Nah, siap transaksi tadi akan mempengaruhi persamaan di akuntansi. Tadi udah belajar ya. Nah, kita akan belajar transaksi satu persatu. Nah, ini contohnya. Kalau suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan secara tunai sebesar 100 juta rupiah, kira-kira mempengaruhi apa? Ini aset. Beli kendaraan sebesar 100 juta, jelas. Masuk ke mana kalau beli kendaraan berarti Jelas, Bu. Perusahaan dapat apa? Beli kendaraan, tak bawa pulang nggak tuh mobilnya? Beban, Bu. Ayo. Kas berkurang, peralatan bertambah. Benar, kas berkurang, tapi bukan peralatan masuknya ke Perlengkapan. kendaraan dong. Kendaraan Aset, ada Bu. akun sendiri, ya aset benar. Aset itu kan macam-macam ya isinya ya. Karena aku beli kendaraan, ya tak catatnya kendaraan aja, nggak apa-apa, langsung. Berarti di sini ada kas berkurang, aset berkembang. ya aset apa? Dalam bentuk apa? Kendaraan, Bu. Yes. Kendaraan dia bertambah 100 juta. Gampang ya. Kanan kiri seimbang nggak ini? Seimbang, Bu. Seimbang kan? Karena ini 100 minus ditambah 100 berarti 0 kan? Ini juga 0. Jadi seimbang ya. Balance, Bu. Yes, balance. Balance. Yang kedua sekarang. Suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Masuk ke mana? Utang, Bu. Utang, Bu. Ya, jelas utang. Liabilitas ya. Utang, Bu, utang. Bertambah atau berkurang? Liabilitas.
berkurang, Bu. Bertambah. Tambah, Bu. Utang bertambah. Aku beli mesin belum bayar malah utangnya berkurang. Ini bertambah 50. Ini kalau ada tak kurung seperti ini berarti dia minus ya, Dek ya. 50 jeti. Iya, Bu. Terus apalagi satunya yang mempengaruhi? Peralatan Peralatan Aset, Bu, perlengkapan mesin. bertambah. Mesin foto, Bu. Ya, peralatan kalau misalnya nggak terdeteksi ya. Kalau di sini karena terdeteksi mesin foto berarti tulis Mesin aja foto, mesin Bu. fotokopi. Iya, Mesin fotokopi. Tapi benar tadi sebelah aset yang bertambah. Berarti di sini mesin fotokopi bertambah 50 50 juta. juta. Seimbang nggak itu kanan kiri? Balance, Bu. Balance juga kan? Balance, Bu. Well, lanjut. Slide berikut mengasumsikan penjualan kendaraan dengan harga jual yang sama dengan nilai buku. Tadi nilai buku apa? Dijual. Harga perolehan dikurangi. Akumulasi penyusutan. Jadi nilainya kendaraan itu tuh berapa gitu. Maksudnya gini, misalnya aku beli kendaraan tahun 2020 ya, seharga 100 juta. Nah, sekarang nilai bukunya tinggal berapa? Nilai sesungguhnya kendaraan itu berapa? Nah, 2 tahun itu udah ada penyusutan kan, udah diperhitungkan. Nah, kendaraan dulu belinya berapa, dikurangi total penyusutan selama 2 tahun. Misalnya dulu belinya 100 juta, ternyata penyusutannya udah 10 juta nih. Berarti nilai sekarang adalah, nilai bukunya adalah 90 juta. Nah, kalau nilai pasar apa bedanya? Sama nilai buku. Misalnya nilai bukunya itu 90 juta kan kalau dihitung secara akuntansi, tapi dijual ternyata lakunya itu adalah 95 juta. Nah, itu namanya nilai pasarnya, nilai yang berlaku di pasar. Jadi walaupun kita tuh kadang kan gitu toh, kita jual harta-harta kita itu walaupun ternyata harga sesungguhnya itu setelah dikurangi penyusutan itu tuh tinggal 90 juta misalnya. Dulu udah pernah buat nabrak, buat serempetan, buat ternyata kebanjiran. Nah, itu ternyata tinggal 90 juta. Kok tak jual nih? Oh, laku nih 95, berarti harga nilai pasarnya 95 juta gitu. Yuk, kita move ke transaksi selanjutnya nih. Suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Kendaraannya udah mau diganti nih, dijual dengan harga 80 juta sesuai nilai buku. Tadi. Apa pengaruhnya? Kas bertambah, aset berkurang. Betul, kas bertambah, aset berkurang. Aset dalam bentuk apa? Kendaraan. Yes. Kas, Bu. Berarti di sini kasnya bertambah 80 juta. Terus ada kendaraan bertambah atau berkurang? Kurang kendaraannya. Berkurang, Bu. Yes, saya dalam kasih kurung ya. Berarti ini kasnya bertambah, kendaraannya berkurang. Balance enggak? Ini 0. Ini kan jadi 0 loh. Kalau ditambahkan 80 di minus 80 jadi 0. Berarti seimbang ya, balance ya. Aman ini? Kita move. Kalau aman. Nah, ini jawabannya. Lanjut. Nah, kalau tadi secara tunai, sekarang secara kredit. Masuknya kemana? Piutang, Bu. Ayo, piutang atau yang lainnya? Piutang. Menjual. Oh iya, benar. Iya, ya. Benar-benar. Berarti ini masuk ke piutang sama apa lagi satunya? Aset. Aset berkurang. Piutang sama Yes, asetnya berkurang dalam bentuk betul kendaraan. kendaraan. Piutangnya bertambah 150. Kendaraannya berkurang 150. Balance juga ya. Ini masih 0, ini juga 0. Lanjut. Suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit 200 juta. Mesin secara kredit ini L, ini E. Apa nih yang pengaruhnya ke? Aset bertambah, utang bertambah. Utang, Bu. Yes. Aset dalam bentuk apa? Mesin. Aset dalam bentuk mesin, Bu. Benar, mesin.
200 juta. Di sini liabilitas namanya utang ya, 200 juta. Seimbang ya. Besok nggak boleh loh kalau nulis 200 juta ini ada contoh. Harusnya ditulis 200.000.00. Yes, nggak boleh disingkat. Ini seimbang juga. Lanjut lagi. Suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta. Masuknya ke? Suatu perusahaan membayar hutang. Kas Yes, kas berkurang. Utang berkurang. utang berkurang. Utang berkurang, Bu. Mantap. Seimbang nggak ini? Balance, Bu. Iya, Bu. Balance. Gampang ya ternyata. Sampai di sini aja kak ya kuliahnya. Udah bisa semua. Jangan, Bu. Yuk lulus Ibu. Jangan, Bu. Pertemuan pertama langsung. Nah, ini sekarang. Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal gampang. Masuk ke mana? Tadi kayak setoran awal pemilik. Kas Kas, Bu. bertambah, modal Kas bertambah, Bu. bertambah, modal bertambah, Bu. Yes, benar. Kas bertambah, ini modal bertambah. Berapa itu? 75 ya? Ini juga 75. Balance ya, kanan kiri. Nah, lanjut lagi. Mr. T menarik uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Tadi apa namanya? Private. Yes. Berarti masuk ke apa nih akunnya? Private. Belum ada akun belum muncul loh. Mengurangi Kas apa? berkurang. Kas. Bentar, satu-satu. Kas bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Yes. Berkurang, Modal berkurang, Bu. Modal berkurang. Modal berkurang, Bu. Kayak anak STM ya. Bareng-bareng. Modalnya berkurang. Mantap. Balance juga ya nih. Ini modal ya, nih garis. Ini ada latihan. 1. Aktiva itu aset. Ini bahasa lama. Pembelian aset secara tunai senilai 2 juta gampang ya. Maksudnya kemana? Karena aset tetap yaudah nanti ini ada di bawah namanya aset tetap. Dijadikan satu tuh sama dengan liabilitas, ekuitas. Aset tetap bertambah berapa? 2 juta. Terus satunya? Kasnya berkurang. Kas berkurang, Bu. Ya, kas berkurang 2 juta. 2 juta. Ih, gampang banget ini. Lanjut. Susah, Bu. Kok susah? Kalau ada yang kurang jelas bertanya ya, langsung cus. Nih, pengaruhnya ke mana? Kas. Bertambah, piutang berkurang. Kas. Kas sama? Piutang berkurang. Yes. Ini liabilitas ini ekuitas. Ya Allah tulisannya elek tenan. Tahu nggak elek? Jelek, Bu. Jelek, Bu. Bu. Biasa aja bilang jeleknya ya. Jelek, Bu. Biasa aja bisa nggak? Jelek, Bu. Kas CD bertambah 200.000. Terus bagian piutang berkurang. Dikurang. Yes, 200.000. Balance juga ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Latihan yang kedua. Pembelian aset secara kredit gampang sih ini. Utang. Ya. Pinjol nih. Kawan pinjol. Pinjaman online. Yes. Liabilitasnya, utangnya bertambah atau berkurang? Tambah. Utangnya bertambah. 4 JT. Satunya apa? Bisa tetap Ya, aset tetap. Berapa 4 JT juga? 4 juta. Well. Masuk. Selanjutnya. Siapa ya ini nulis aset liabilitas? Mengeruk apa nih? Pembayaran hutang sama 100.000. Kas berkurang, Kas hutang berkurang. berkurang, Bu. kas berkurang, utang berkurang. Well. Ini utangnya berkurang 100.000. Seimbang juga ya, balance ya. Lanjut. Latihan yang ketiga. Gampang nih. Tadi udah ada. festival. Rusak 3 juta. Modal bertambah. Modal bertambah, kos bertambah. Betul. Modal Kas. bertambah. Kas bertambah 3 juta.
Modal Modal 3 juta. ekuitas 3 juta. Yuk, let's move on. Lagi. Ini gampang tadi. Apa istilahnya tadi? Udah 3 kali nih diulang. Private. Untuk pribadi pemilik sebesar 300. Berarti apa nih? Kas berkurang. Kas berkurang. Modal berkurang. Kayak kok ini. Modal berkurang bukan, Bu? Yes, modal. Karena priv itu mengurangi modal Modal. pemilik dulu disetor, ternyata ambil lagi, berarti jelas modalnya berkurang. Nah, ini ya. Rekening listrik. Bentar, ini ada 2 pencatatan. Kalau ini mempengaruhi nanti ketika di jurnal penyesuaian. Nah, itu bisa berdasarkan kas pencatatannya atau dengan dasar accrual. Kalau yang akuntansi mesti sudah pernah dengar. Nah, bedanya tadi listrik itu kan biasanya dipakai dulu baru dibayar. Beda dengan kos. Kalau bayar kos perusahaan kan kos kalian kan biasanya bayar dulu baru pakai kan. Nah, ini bedanya dibalik. Nah, ketika ini ceritanya ada listrik yang dipakai di bulan Desember 2003 sebesar 100.000 baru dibayar di bulan Januari. Kalau dasarnya kas, dia akan dicatat ketika kasnya itu dikeluarkan untuk bayar listrik. Kan bayar listriknya di bulan Januari kan tuh. Nah, berarti pencatatan perusahaan kalau dia berdasarkan kas akan dicatat di tahun 2004 ketika mengeluarkan kas untuk bayar listrik. Nah, kalau dasar accrual itu beda, dicatat ketika itu bebannya terjadi atau listriknya terjadi atau ketika transaksi itu terjadi. Jadi dicatatnya di tahun 2003 ketika listrik itu digunakan. Kalau ini dasar kasnya itu ketika listrik itu dibayarkan. Bedanya itu. Terus. Nah, ini cuma kegiatan perusahaan. Perusahaan itu ada 3. Jasa, dagang, penggolongannya ya, manufaktur atau pabrik. Kalau jasa jelas jual jasa, misalnya jasa jasa ongkos kirim, logistik. Jadi jasa pengiriman barang dan jasa salon, jahit dan sebagainya. Kalau perusahaan dagang, dia membeli barang dagangan, kalau dalam bahasa Jawa istilahnya kulaan, beli barang dagang kemudian dijual lagi dengan mengambil keuntungan. Nah, ada lagi satu namanya perusahaan manufaktur atau pabrik. Nah, itu adalah perusahaan yang dia mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Misalnya contohnya ada Coca-Cola, kemudian kalau minuman ya, kalau makanan ya nugget. Pokoknya yang dia punya pabrik lah, istilahnya mengolah dari bahan mentah jadi bahan jadi kemudian dijual. Tuh. Ini cuma nanti bisa di ini sendiri. Nah, tadi ada basis akuntansi itu pengakuan saat transaksi atau dasar penyatatan pada transaksi tersebut kayak yang dasar accrual. Nih basis akuntansi. Aduh kok enggak ada cara-cara. Nah, basis kas dan basis accrual tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kita latihan keempat. Nanti ini, waduh. Nah, ini dia contohnya kayak bayar kos tadi. Aku mau sewa kamar untuk 4 hari, bayarnya 1 juta di Hotel Spiritus selama 4 hari. Kalau dasar kas, nyatetnya gimana? Sebagai hotel, kalian sebagai hotel. Hotel Spiritus menerima pembayaran di muka sewa kamar dari seorang tamu hotel sebesar 1 juta rupiah. Berarti jelas masuk ke bagian, bentar deh. Kas. Kas berkurang. Satunya apa? Masuk ke bagian apa? Nah, pendapatan bisa. Berarti masuk ke mana? Modal. Ya. Ke modal bertambah toh? 1 juta. Karena ini pendapatan mengaruhi ke modal kalau di persamaan dasar akuntansi gitu. Itu kalau didasarkan sebagai kas. Nah, kalau kalau penyertanya berbasis cash basis atau berdasarkan kas, itu didapat. Nah, kalau berdasarkan accrual, dia bedanya tetap ada kas masuk di sini 1 juta. Tapi nanti kalau di jurnal itu masuknya ke pendapatan diterima di muka, bukan ke pendapatan, belum diakui sebagai pendapatan, tapi di pendapatan diterima di muka. Maksudnya apa pendapatan diterima di muka? Di kasnya di depan muka. Diterima di awal. Ya, benar. Berarti dari perusahaan dia punya ke pelanggan punya piutang atau hutang? Piutang. Piutang. Punya Hutang, Bu. hutang. Nah, punya hutang.
Karena 1 jutanya udah tak ambil, pelanggan belum menginap. Jadi kita masih punya hutang ke pelanggan selama 4 hari. Gitu ya bedanya. Nah, kalau besok kalian menemukan ada kata-kata rekening titik-titik diterima di muka, berarti itu artinya adalah utang. Nanti kebalikannya, kalau ada yang titik-titik dibayar di muka, berarti itu adalah aset karena belum dilakukan. Misalnya gini, kita sebagai bukan sebagai pihak hotelnya, tapi sebagai tamunya. Nah, tamu itu kan dia udah bayar 1 juta nih buat 4 hari ke depan. Nah, dia sama aja bayar sewa hotel dibayar di muka, dibayar di depan 1 juta rupiah. Jadi dia masih punya aset di hotel Spiritus gitu. Paham ya, Dek, bedanya? Bentar ya, aku tak charger dulu. Ini nih. Charge. Sampai di sini paham? Masih aman ya? Alhamdulillah Ibu. Oke, well done. Cabut aja. Nah, nice to meet you. Yuk lanjut. Latihan kelima. Nah, ini kalau tadi itu bayar penginapan, kalau sekarang dia bayar iklan untuk 24 bulan sebesar 24 juta. Kebalikan dari diterima di muka. Berarti kalau dasar kas jelas. Kalau dasar kas dia nyeretnya apa? Ini aset, ini liabilitas, ini ekuitas. Jelas? Apa, Dek? Beban. Ya, beban iklan. Tapi masuknya langsung ke kas dulu, bayar toh? Kas berkurang. Satunya mengurangi, langsung mengurangi modal 24 juta. Benar, langsung kalau ditanyain biaya iklan. Nah, biaya iklan dan kas berkurang. Terus kalau kebalikannya, kalau dasar akrual dia sama-sama mengurangi kas 24 juta, satunya apa? Dia masih punya apa? Tadi kebalikannya apa? Tadi terima di muka, dia masih punya Piutang. Dibayar di muka. Ya, piutang, benar. Piutang iklan atau kata lainnya adalah iklan dibayar di muka. Nih. Seperti ini. Atau piutang iklan sama aja. Tapi biasanya yang lazim digunakan iklan dibayar di muka sebesar 24 juta. Pengaruhnya nggak ada di liabilitas sama ekuitas, nggak ada, cuma di aset. Paham ya sampai sini ya perbedaan pencatatannya. Nanti kalau kalian jawab satu, kalau nggak ada keterangannya itu benar. Kita lanjut. Oh, ini sudah selesai. Sampai di sini paham? Nah, kita langsung latihan soal aja ya, langsung studi kasus. Itu ada di pertemuan yang keempat hari ini. Nah, itu kalian bisa kerjakan. Ini kasusnya, Nur Teknik. Nanti sampai tengah malam ya, maksimal diupload di e-learning. Nah, kalian bisa presensi setelah upload tugas yang sekarang ini. Nah, kita bahas dulu di awal ya, satu persatu. Ini di sini ada namanya Nur Teknik. Nah, ini ada perbedaan dari kasus sebelumnya, ada sedikit perbedaan. Nah, ini punyanya Tuan Anuri, mendirikan bengkel Nur Teknik pada tanggal 1 Februari 2006. Nah, transaksi pada bulan pertamanya adalah sebagai berikut. Nah, ini ceritanya pada bulan Februari berjalan, tapi Januari juga udah ada saldonya. Perintahnya apa? Susunlah persamaan dasar akuntansi terkait kasus 4.1 apabila saldo bulan Januari 2016 punya kas 2.500.000, piutangnya punya 750, utangnya dia punya 1.500.000, dia punya modal sebesar 1.750. Kita buat dulu. Ininya apa? Ini ada tanggal transaksi. Ini ada aset. Bagi dua lagi. Ini ada liabilitas plus ekuitas.
Nah, ini karena ada saldo di awal, berarti kalian harus memasukkan saldonya dulu sebelum ada transaksi di bulan Februari. Ini misalnya tanggal 1 bulan 2 ada saldo awal. Berapa yang dimasukkan? Di sini ada kas. Sebesar berapa kasnya? 2.500.000. Pindahkan dulu. 2.500.000. Kemudian ada apa lagi? Piutang. Yes, piutang. Pindahkan dulu di sini utangnya 750. Terus ada apa lagi dia? Ada utang ternyata di sini. Pindahkan juga 1.500.000. Terus ada modal sebesar 1.750. Kanan kiri seimbang nggak itu? Totalnya. Harus dicek dulu sebelum masuk. Kalau nggak seimbang ya nanti akhir-akhirnya juga nggak seimbang. Berapa tuh? Seimbang, Bu. Ya, Seimbang, Bu. 3.250.000. Barulah Seimbang, Bu. yes, barulah kita masuk ke transaksi yang pertama setelah saldonya dimasukkan. Yaitu misalnya nih, Anuri menanamkan uangnya sebesar 35 juta ke dalam perusahaan tanggal 1. Berarti ada setoran modal pemilik. Anuri misalnya. Masuk kemana setoran modal 35 JT? Kas bertambah, modal bertambah. Modal. Yes, kas dan modal. Modal. 35. Jangan lupa ditarik garis dulu, dihitung saldonya. Berapa tuh kas saldonya? 37.500. Jadi kalau ditanya saldo kas tanggal 1 berapa? 37.500 karena udah dihitung per transaksi. Hitungnya berapa? 750. Liabilitasnya berapa? 1.500.000. Ekuitasnya berapa? 36.750. Masih seimbang ya? Ya, let's. Lanjut ke transaksi kedua. Contohnya sampai transaksi kedua aja. Tanggal 2. Menerima kredit dari bank sebesar 90 juta. Apa tuh kredit dari bank berarti? Piutang. Kredit dari bank. Dan utang. Utang, Bu. Ya. Pinjaman bank. Ya. Masuk ke kas berapa? Masuk ke kas 60 juta. Ya. 90 JT. Terus satunya masuk ke utang. 60 juta. Yes. 127.500. Oh, jangan lupa tarik saldo lagi. Tarik garis. Oh, ke sini ding saldo. Tarik garisnya. Sorry. Jadi 127 and then ini 750. Di sini 91.500. Sini berapa deh? 36. Oh, sorry, 36.750. Itu ya. Seimbang kan? Silahkan dilanjutkan dan seterusnya. Paham tugasnya? Dilanjutkan sampai tanggal 28 bulan 2. Itu ada terakhir ada penyusutan, berarti nanti masuknya kemana? Penyusutan bengkel. Peralatan. Ngurangi apa? Peralatan berkurang. Aset, Ibu. Apa tadi? Aset, Bu. Aset berkurang. Aset berkurang, Bu. Ya, boleh langsung dikurangi gini nggak apa-apa. Peralatan kan nanti berkurang segini atau nanti kamu tambahkan namanya akumulasi penyusutan 1,9, tapi tetap berkurang. Pakai peralatan aja sih, Dek. Gitu ya. Terus satunya apa? Bagian satunya. Modal, Ibu. Yes, modal. Karena itu kan sama aja biaya penyusutan. Nah, biaya atau beban itu kan mengurangi modalnya. Modal, Bu. Yes. Silahkan ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak boleh tanya transaksinya tapi. Atau yang belum paham. Aman? Ini ngerjainnya di buku besar atau di buku biasa aja nggak apa-apa. Kalau nggak punya buku besar, yang penting bisa terbaca dan rapi ya. Terus nanti Baik, Ibu. setelah selesai difoto, diupload di pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat itu nanti kalau kalian sudah upload baru bisa presensi. Gitu ya. Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, selamat mengerjakan sampai nanti tengah malam. Sampai di sini dulu saya tutup ya. Gampang kan hari ini?
selanjutnya nggak tahu. Lumayan, Bu. Lumayan. Lumayan, Ibu. Thank you ya. Lumayan, Bu. Partisipasinya Lumayan, udah di mata kuliah pengganti. Insya Allah minggu depan kita sesuai jadwal. Oke, terima kasih. Saya tutup. Selamat menjelang siang. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Menjelang siang, Ibu. Terima kasih. Bye.